Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Novita Sari Anggrianisop, NPM 23201288. Saya dari Prodi Keperawatan 2023I, Universitas Santo Paulus Ruteng. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi, yang pertama kita harus perlu tahu, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi dengan baik dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang ketiadaan penyakit mental, tetapi juga kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai potensi diri. Yang kedua, tujuan promosi kesehatan mental. Tujuan promosi kesehatan mental adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan juga dukungan terhadap kesehatan mental di masyarakat. Tujuan yang pertama, mencegah gangguan kesehatan mental dengan meningkatkan pengetahuan tentang faktor resiko dan juga faktor protektif. Kita dapat mengurangi kemungkinan munculnya gangguan mental tersebut. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental, memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas dan juga terjangkau. Yang ketiga, mengurangi stigma dan diskriminasi, membangun lingkungan yang sportif dan juga inklusif bagi orang-orang dengan gangguan kesehatan mental. Yang keempat, memperkuat kemampuan individu dan menjaga kesehatan mental, seperti memberikan pengetahuan dan juga keterampilan untuk mengelola stresnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan manfaat kesehatan mental yang baik. Yang pertama di sini, meningkatkan kualitas hidup. Orang dengan kesehatan mental yang baik cenderung lebih bahagia dan juga lebih produktif dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Mereka lebih mampu mengatasi stres, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan juga produktivitas. Kesehatan mental yang baik mendukung fokus, konsentrasi, dan juga kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan hubungan interpersonal. Orang dengan kesehatan mental yang baik lebih mudah membangun dan juga memelihara hubungan yang sehat. Yang keempat, patofisiologi gangguan kesehatan mental. Patofisiologi gangguan kesehatan mental melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Yang pertama, ada faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor biokimia. Dan juga yang terakhir, faktor psikologis. Yang pertama ada faktor genetik. Beberapa gangguan kesehatan mental memiliki komponen genetik yang kuat. Yang kedua, faktor lingkungan seperti trauma, pelecehan, penelantaran, dan juga stres kronis dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Yang ketiga, faktor biokimia seperti ketidakseimbangan neurotransmitter di otak dapat berperan dalam beberapa gangguan mental. Dan yang keempat, faktor psikologis seperti pola pikir negatif, mekanisme coping yang tidak sehat, dan juga trauma masa kecil. Yang kelima, saya akan menjelaskan cara pencegahan gangguan kesehatan mental. Yang pertama, mengenali tanda-tanda awal gangguan mental. Kita harus memperhatikan perubahan perilaku, suasana hati, dan juga pola pikir yang tidak biasa. Yang kedua, mencari bantuan profesional. Kita tidak boleh ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental jika mengalami masalah kesehatan mental. Yang ketiga, melatih kebiasaan hidup sehat. Makan makanan bergizi, tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, dan menghindari penggunaan zat adiktif. Yang keempat, membangun hubungan yang sehat. Kita harus lebih berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung dan juga positif. Yang kelima, melatih keterampilan manajemen stres, seperti teknik relaksasi, meditasi, dan juga yoga. Itu dapat membantu kita mengatasi stres. Dan yang terakhir, membangun rasa syukur. Kita harus fokus pada apa yang kita punya. I never meant to hurt the ones who cared.
And all this time I thought we'd just grow old. You know, no one said it's fair. Tell my baby girl that it's alright. I've sung my last song.